Halo, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Arman menatap papan jadwal yang menempel di dinding ruang perawat. Namanya tertulis jelas dengan spidol hitam. Shift malam, ICU. Dadanya terasa sedikit berat, meski wajahnya tetap datar. Sudah hampir 10 tahun ia bekerja di rumah sakit itu. Namun setiap kali mendapat giliran jaga malam di ICU, perasaan tidak nyaman selalu datang tanpa alasan yang jelas. Lorong rumah sakit tampak sunyi saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu neon menyala pucat, memantulkan bayangan panjang di lantai keramik. Hanya suara langkah kaki Arman dan derit troli obat yang sesekali memecah keheningan. Bau antiseptik bercampur udara dingin dari pendingin ruangan menusuk hidung, membuat suasana terasa kaku dan asing. Begitu pintu ICU terbuka, suara mesin langsung menyambutnya. Bip, bip, bip. Suara monitor jantung, alat bantu nafas, dan infus menyatu menjadi irama monoton yang tidak pernah berhenti. Arman menyapu ruangan dengan pandangan profesionalnya. Semua tempat tidur terisi, tidak ada satupun yang kosong. Ia mengerutkan kening. Sore tadi, sebelum pulang, Arman sendiri yang menandatangani laporan kematian 2 pasien ICU. Satu meninggal karena gagal nafas, satu lagi akibat komplikasi pasca operasi. Secara logika, setidaknya ada 2 ranjang yang seharusnya kosong malam ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Arman melangkah perlahan di antara ranjang-ranjang itu. Tirai putih tertutup setengah, memperlihatkan tubuh-tubuh terbaring kaku dengan selang dan kabel menjalar kemana-mana. Dada mereka naik turun pelan, terlalu pelan. Monitor menunjukkan garis-garis hijau yang bergerak stabil, terlalu stabil untuk pasien kritis. Pasien baru? Gumam Arman pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membuka buku laporan jaga malam. Jumlah pasien tercatat sama seperti pagi tadi. Tidak ada penambahan, tidak ada catatan masuk baru. Arman menutup buku itu kembali. Jari-jarinya sedikit gemetar. Ia berdiri sejenak di tengah ruangan ICU, mendengarkan suara mesin yang terus berdetak tanpa henti. Di balik profesionalismenya, muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, melainkan aneh. Seolah-olah ruangan ini menolak untuk kosong. Seolah-olah ICU memiliki caranya sendiri untuk selalu terisi. Arman menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma lelah, bisiknya. Namun saat ia melangkah menuju meja perawat, salah satu monitor di sudut ruangan berbunyi sedikit lebih keras dari yang lain, seolah menyadari kehadirannya. Dan tanpa Arman sadari, malam itu adalah awal dari shift yang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir kelelahan dari wajah Arman. Matanya masih terasa panas ketika ia berdiri di sisi ranjang ICU nomor 7. Di atasnya terbaring tubuh seorang pria paruh baya, napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Monitor jantung berbunyi cepat, lalu melambat, hingga akhirnya menjadi satu garis lurus. Tit. Suara panjang itu menggantung di udara, menusuk telinga. Dokter jaga menghela napas pelan dan mengangguk singkat. Jam kematian pukul 6:12. Arman mencatatnya dengan tangan yang sudah terbiasa. Tidak ada drama, tidak ada tangisan keluarga. Pasien itu memang datang tanpa penunggu sejak awal. Setelah prosedur standar selesai, tubuh itu dipindahkan ke kamar jenazah. Tirai ditutup. Ranjang nomor 7 kosong. Setidaknya itulah yang Arman lihat sebelum pulang. Malam berikutnya, Arman kembali melangkah melewati lorong yang sama.
Lampu-lampu masih menyala pucat, bau antiseptik masih menusuk, dan suara mesin ICU masih berdetak seperti denyut nadi bangunan itu sendiri. Begitu pintu ICU terbuka, langkah Arman terhenti. Ranjang nomor 7 terisi kembali. Seorang pasien terbaring di sana, tubuhnya tertutup selimut putih hingga dada. Selang oksigen terpasang rapi. Monitor jantung menunjukkan detak pelan namun stabil. Arman mendekat perlahan. Napasnya tertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah kebetulan medis yang aneh. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan mulai tumbuh. Pelan, gelap, dan menyesakkan. Jika pasien ini sudah mati pagi tadi, lalu siapa yang terbaring di ranjang ICU sekarang? Arman berdiri di depan deretan monitor ICU, menatap garis-garis hijau yang bergerak naik turun. Detak jantung para pasien terdengar teratur, terlalu teratur. Tidak ada lonjakan, tidak ada penurunan drastis. Bagi pasien kritis, irama itu terasa tidak wajar, seperti denyut mesin yang diprogram, bukan jantung manusia yang berjuang hidup. Ia mencatat angka-angka itu di lembar observasi. Tekanan darah normal, saturasi oksigen stabil, semua terlihat sempurna, terlalu sempurna. Arman mengangkat pandangan ke arah pasien-pasien tanpa nama itu. Wajah mereka pucat, mata terpejam rapat, dada naik turun pelan. Tidak ada ekspresi sakit, tidak ada tanda gelisah. Seolah mereka hanya sedang tidur, bukan bertahan di antara hidup dan mati. ICU macam apa ini? Gumamnya. Ia menghampiri ranjang nomor 7 lagi. Monitor menunjukkan detak jantung stabil di angka yang sama sejak 1 jam lalu. Arman memperhatikan jam dinding. Waktu berjalan, tapi angka di monitor nyaris tidak berubah. Saat ia hendak menyentuh tombol pengaturan, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menyergap ICU. Suara mesin berhenti sejenak, lorong di luar ikut sunyi. Dalam sepersekian detik, Arman menahan napas, bersiap menghadapi kekacauan yang biasa terjadi saat listrik mati. Namun, kekacauan itu tidak datang. Monitor ICU tetap menyala. Cahaya hijau lembut memantul di wajah Arman, menerangi ruangan yang seharusnya gelap. Mesin-mesin kembali berbunyi. Bip, bip, bip. Seolah tidak pernah kehilangan daya. Arman menoleh ke saklar darurat. Generator cadangan belum menyala. Lampu-lampu lain masih mati. Hanya ICU yang hidup, berdetak sendiri, terpisah dari rumah sakit yang membisu. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Ini nggak mungkin, bisiknya pelan. Ia memeriksa kabel, sumber daya, panel listrik. Semua menunjukkan mati, tapi monitor-monitor itu tetap bekerja, seolah mendapat tenaga dari sesuatu yang lain. Tiba-tiba, salah satu monitor berubah suara. Detaknya melambat, lalu menyatu dengan detak monitor lain. Semua mesin berbunyi dengan irama yang sama, serempak, seperti satu jantung raksasa yang berdetak di dalam ICU. Arman menoleh ke arah pasien-pasien itu. Dalam cahaya hijau, wajah mereka tampak berbeda, lebih kaku, lebih kosong, seolah mereka bukan individu, melainkan bagian dari satu sistem yang sama. Lampu utama akhirnya menyala kembali, suara generator terdengar dari kejauhan. ICU kembali seperti semula. Namun Arman tahu satu hal dengan pasti. Bukan listrik rumah sakit yang menghidupkan mesin-mesin itu. Ada sesuatu di ICU yang memang tidak pernah mati. Arman berdiri di depan deretan monitor ICU, menatap garis-garis hijau yang bergerak naik turun. Detak jantung para pasien terdengar teratur, terlalu teratur. Tidak ada lonjakan, tidak ada penurunan drastis. Bagi pasien kritis, irama itu terasa tidak wajar, seperti denyut mesin yang diprogram, bukan jantung manusia yang berjuang hidup. Ia mencatat angka-angka itu di lembar observasi. Tekanan darah normal, saturasi oksigen stabil. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna. Arman mengangkat pandangan ke arah pasien-pasien tanpa nama itu.
Wajah mereka pucat, mata terpejam rapat, dada naik turun pelan. Tidak ada ekspresi sakit, tidak ada tanda gelisah. Seolah mereka hanya sedang tidur, bukan bertahan di antara hidup dan mati. ICU macam apa ini? Gumamnya. Ia menghampiri ranjang nomor 7 lagi. Monitor menunjukkan detak jantung stabil di angka yang sama sejak 1 jam lalu. Arman memperhatikan jam dinding. Waktu berjalan, tapi angka di monitor nyaris tidak berubah. Saat ia hendak menyentuh tombol pengaturan, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menyergap ICU. Suara mesin berhenti sejenak. Lorong di luar ikut sunyi. Dalam sepersekian detik, Arman menahan nafas, bersiap menghadapi kekacauan yang biasa terjadi saat listrik mati. Namun kekacauan itu tidak datang. Monitor ICU tetap menyala. Cahaya hijau lembut memantul di wajah Arman, menerangi ruangan yang seharusnya gelap. Mesin-mesin kembali berbunyi. Bip, 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 seolah tidak pernah kehilangan daya. Arman menoleh ke saklar darurat. Generator cadangan belum menyala. Lampu-lampu lain masih mati. Hanya ICU yang hidup, berdetak sendiri, terpisah dari rumah sakit yang membisu. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Ini nggak mungkin, bisiknya pelan. Ia memeriksa kabel, sumber daya, panel listrik. Semua menunjukkan mati. Tapi monitor-monitor itu tetap bekerja, seolah mendapat tenaga dari sesuatu yang lain. Tiba-tiba, salah satu monitor berubah suara. Detaknya melambat, lalu menyatu dengan detak monitor lain. Semua mesin berbunyi dengan irama yang sama, serentak, seperti satu jantung raksasa yang berdetak di dalam ICU. Arman menoleh ke arah pasien-pasien itu. Dalam cahaya hijau, wajah mereka tampak berbeda, lebih kaku, lebih kosong, seolah mereka bukan individu, melainkan bagian dari satu sistem yang sama. Lampu utama akhirnya menyala kembali. Suara generator terdengar dari kejauhan. ICU kembali seperti semula. Namun, Arman tahu satu hal dengan pasti. Bukan listrik rumah sakit yang menghidupkan mesin-mesin itu. Ada sesuatu di ICU yang memang tidak pernah mati. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kelelahan. Shift malam berturut-turut, tekanan kerja, dan kurang tidur bisa membuat ingatan bercampur aduk. Namun, keyakinan itu runtuh begitu ia berhenti di depan ranjang ICU nomor 9. Wajah pasien itu membuat langkahnya membeku. Pria berusia sekitar 40 tahun, rahangnya tegas, hidungnya sedikit bengkok ke kiri. Ada bekas jahitan tipis di pelipisnya. Arman mengenal wajah itu, terlalu mengenalnya. Minggu lalu, Arman sendiri yang memandikan jenazah pria ini di kamar jenazah. Ia ingat betul suhu kulitnya yang dingin, warna kebiruan di ujung jari, dan mata yang tak lagi bisa menutup sempurna. Ia bahkan sempat membantu petugas menutupkan kain putih ke wajah itu. Nama pria itu terlintas di benaknya, Budi Santoso. Arman mundur satu langkah, napasnya tercekap. Ini nggak mungkin. Ia mendekat lagi, lebih pelan. Selang oksigen terpasang rapi. Dada pasien itu naik turun. Monitor jantung berdetak stabil. Tidak ada tanda kematian. Tidak ada bau formalin. Tidak ada dingin mayat. Namun, wajah itu sama, persis. Keringat dingin mengalir di pelipis Arman. Tangannya terulur tanpa sadar, menyentuh pergelangan tangan pasien. Hangat. Ada denyut nadi. Arman menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin hanya kemiripan, mungkin otaknya sedang bermain-main. Saat itulah kelopak mata pasien itu bergerak. Pelan, berat, seperti pintu lama yang berkarat. Mata itu terbuka. Sepasang mata kosong menatap lurus ke arah Arman. Tidak ada kebingungan, tidak ada kesadaran. Hanya tatapan datar yang membuat darah Arman terasa membeku. Mesin monitor berbunyi lebih cepat. Arman tersentak mundur.
Jantungnya berdegup keras di telinga. Pasien itu tidak menggerakkan kepala, tidak berbicara, hanya menatap. Lalu bibirnya bergerak sedikit. Tidak membentuk kata, hanya gerakan kecil seolah mencoba mengingat cara berbicara. Arman merasa lututnya melemah. Ingatannya kembali ke kamar jenazah, ke wajah yang sama, dingin dan tak bernyawa. Dua gambaran itu bertabrakan di kepalanya. "Siapa kamu?" bisiknya, hampir tanpa suara. Maka itu berkedip sekali, perlahan, dan Arman tahu dengan kepastian yang mengerikan. Yang terbaring di ranjang ICU itu bukan orang yang ia kenal, melainkan sesuatu yang memakai wajah orang mati. Malam semakin larut. Jam dinding di ruang ICU menunjukkan pukul 2.17. Angka-angka merah itu berkedip pelan, seolah ragu untuk terus berjalan. Sebagian lampu diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang membuat bayangan ranjang memanjang di lantai. Arman duduk di kursi perawat, berusaha memusatkan pikiran pada lembar observasi. Namun matanya terus melirik ke arah ranjang nomor 9. Wajah itu, wajah yang seharusnya sudah dikuburkan, masih terbaring diam, dengan monitor berdetak pelan seperti biasa. Bip, bip, bip. Suara mesin itu tiba-tiba terasa terlalu keras. Arman mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri untuk memeriksa infus. Langkahnya pelan, hampir tak bersuara. ICU terasa lebih dingin dari biasanya. Saat itulah ia mendengarnya. "Arman." Suara itu sangat pelan, hampir seperti desahan nafas yang tersesat di antara bunyi mesin. Arman membeku. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada perawat lain di ruangan itu. Semua pasien tampak terlelap, terhubung dengan alat masing-masing. "Arman." Kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari arah ranjang nomor 9. Arman melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat seperti menarik kakinya dari lumpur. Jantungnya berdegup tak karuan. Tenggorokannya kering. "Siapa?" Suaranya bergetar. Pasien itu tidak membuka mata, namun bibirnya bergerak perlahan. Kulit di sekitar mulutnya tampak kaku, seolah jarang digunakan. "Arman." Nama itu terucap patah-patah, lebih seperti panggilan manusia hidup, lebih seperti gema dari sesuatu yang lupa caranya berbicara. Arman merasakan dingin merayap di tulang belakangnya. Ia teringat jelas bagaimana minggu lalu mulut yang sama itu ia bersihkan dengan kain basah, tertutup rapat, dingin, tak bernafas. "Ini nggak mungkin," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Monitor jantung mulai berbunyi lebih cepat. Detak di layar melonjak, lalu tiba-tiba kembali stabil, seperti sedang dipermainkannya. Arman mendekatkan wajahnya. Bau antiseptik bercampur sesuatu yang samar, bau tanah basah. "Kenapa kamu panggil saya?" Tanyanya lirih. Suara nyaris hilang. Bibir itu berhenti bergerak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu suara itu kembali. Lebih pelan, lebih dekat. "Kamu ingat." Arman mundur selangkah. Ingat apa? Tiba-tiba lampu di atas ranjang berkedip. Bayangan wajah pasien itu bergoyang di dinding. Mata pasien itu tetap terpejam, namun Arman merasa seolah ia sedang ditatap. Saat perawat lain masuk ke ruangan, suara itu menghilang begitu saja. Mesin kembali ke irama normal. Pasien kembali diam. Arman berdiri terpaku. Ia tahu satu hal dengan pasti. Suara itu bukan halusinasi. Dan jika pasien itu bisa memanggil namanya, maka mereka terhubung oleh sesuatu di masa lalu. Sesuatu yang sebentar lagi akan menuntut balasan. Arman tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Suara yang memanggil namanya masih terngiang di telinga, seperti bisikan yang tertanam di kepala. Pagi itu, sebelum pergantian shift, ia turun ke lantai bawah, ke bagian yang jarang didatangi staf kecuali saat terpaksa, ruang arsip lama. Pintu besinya berderit saat dibuka. Bau debu, kertas lapuk, dan kelembapan langsung menyergap. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit,
berkedip pelan seolah hampir padam. Arman menyalakannya, lalu mulai menyusuri rak-rak tinggi yang dipenuhi map coklat bertahun-tahun lalu. Ia mencari data ICU. Tahun demi tahun, kasus demi kasus. Semakin lama ia membaca, napasnya semakin berat. Laporan kesalahan medis, obat yang salah dosis, tindakan operasi yang terlambat, pasien yang seharusnya bisa diselamatkan namun tidak. Di beberapa berkas, kolom penyebab kematian dicoret dan diganti. Waktu kematian diubah, nama dokter dihapus. Di sudut kertas terdapat paraf yang sama berulang kali. Arman meremas map itu, tangannya gemetar. Ia menemukan satu istilah yang terus muncul, ditulis dengan kode internal, dipertahankan. Pasien-pasien tertentu tidak langsung dinyatakan meninggal. Mereka dipertahankan di ICU, meski secara medis sudah tidak memiliki harapan. Mesin tetap dinyalakan, monitor tetap berbunyi. Secara administratif, mereka masih hidup. Bukan demi mereka, tapi demi angka. Tingkat keberhasilan rumah sakit, statistik kematian yang harus ditekan, nama baik institusi. Namun yang membuat Arman merasa mual bukan itu saja. Di catatan paling lama, tertulis kejadian aneh. Pasien yang sudah dinyatakan meninggal kembali menunjukkan aktivitas jantung di ICU. Awalnya dianggap gangguan alat, lalu semakin sering terjadi. Hingga seseorang menulis kalimat singkat di halaman terakhir. ICU bukan lagi tempat menyelamatkan hidup. ICU adalah tempat menahan mereka yang belum benar-benar pergi. Arman menutup map itu perlahan. Tiba-tiba ia mengerti mengapa ICU tidak pernah kosong, mengapa pasien tanpa nama terus bermunculan, mengapa wajah-wajah orang mati kembali terbaring bernapas. Bukan rumah sakit yang menolak kehilangan pasien, mereka yang mati tidak diizinkan pergi. Suara langkah kaki terdengar dari luar ruang arsip. Arman tersentak, mematikan lampu, dan menyelipkan satu berkas ke balik bajunya, berkas milik Budi Santoso. Di kertas terakhir, ada catatan tangan yang membuat darah Arman terasa dingin. Perawat yang terakhir bersama pasien akan menjadi pengikat. Nama perawat itu tertulis jelas, Arman. Arman mundur pelan, napas tercekak. Kini ia tahu, ICU bukan hanya menahan pasien-pasien itu. ICU sedang menahannya juga. Arman baru saja keluar dari ruang arsip ketika sebuah suara menahannya. Arman? Ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di ujung lorong. Jas dokternya tampak usang. Namanya tertera di dada. Dokter Surya. Dokter senior itu dikenal pendiam, jarang terlibat konflik, dan hampir selalu mengambil shift malam. Dokter, Arman berusaha terdengar normal. Dokter Surya melangkah mendekat. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Tatapannya tidak marah, tidak pula mengancam. Justru tampak lelah, seperti seseorang yang sudah lama memikul rahasia berat. "Kamu masuk ruang arsip," kata Dokter Surya pelan. Bukan pertanyaan. Arman diam. Tangannya refleks menggenggam berkas yang tersembunyi di balik bajunya. Dokter Surya menghela napas. "Aku dulu seperti kamu, penasaran. Percaya semuanya bisa dijelaskan dengan prosedur." Ia menatap ke arah lorong ICU yang terlihat dari kejauhan. Cahaya hijau monitor berkedip samar, seperti mata yang mengawasi. "Berhentilah menggali, Man." Arman mengerutkan kening. "Dok, itu bukan sekedar kesalahan administrasi. Pasien-pasien itu, mereka sudah mati." Dokter Surya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Aku tahu." Jawaban itu membuat dada Arman sesak. "Kami mencoba menghentikannya dulu, tapi setelah yang pertama kembali bernapas, semuanya berubah. ICU menjadi tempat penampungan." "Penampungan apa?" Suara Arman hampir berbisik. "Yang tidak diterima hidup dan tidak diizinkan mati." Dokter Surya mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Suaranya semakin rendah. "Kalau kamu terus tahu," katanya perlahan, "kamu tidak akan pernah keluar dari ICU." Arman menatapnya tajam. "Itu ancaman." Dokter Surya menggeleng. "Bukan, itu peringatan." Ia menunjuk ke arah ICU. "Perawat yang terlalu lama terikat akan dipanggil. Kamu sudah dipanggil, Man. Itu sebabnya mereka menyebut namamu." Jantung Arman berdegup keras. Ia teringat suara itu di malam sunyi itu. "Arman, masih ada waktu," lanjut Dokter Surya.
Berhenti bertanya, jalani shift, jangan dekat-dekat dengan pasien tanpa nama, jangan dengarkan suara mereka. Dan kalau saya tidak bisa, tanya Arman lirih. Dokter Surya menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Kalau begitu, katanya akhirnya, kamu akan menggantikan tempat yang kosong. Dokter itu berbalik pergi, meninggalkan Arman sendirian di lorong yang mendadak terasa lebih sempit. Cahaya ICU di kejauhan berkedip pelan, seperti memanggil. Arman menelan ludah. Kini ia mengerti. Peringatan itu bukan untuk menyelamatkannya, melainkan memberitahu bahwa nasibnya hampir tiba. Arman tidak lagi menghitung hari. Ia hanya menghitung shift malam. Setiap kali jam menunjukkan pukul 11, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Langkahnya melambat, nafasnya pendek. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke ICU, bahkan sebelum ia benar-benar masuk ke dalam ruangan itu. Di tengah malam, Arman harus duduk untuk menahan pusing. Dunia berputar pelan, mengikuti irama yang sudah ia kenal terlalu baik. Bip, bip, bip. Detak itu. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Detak jantungnya mengikuti irama mesin ICU. Saat monitor mempercepat, dadanya ikut berdegup. Saat mesin melambat, nafasnya terasa tertahan, seperti hampir berhenti. Tenang, ini cuma sugesti, gumamnya. Namun tubuhnya tidak mendengar. Ia berjalan ke kamar mandi staf dan menatap cermin di atas wastafel. Cahaya lampu membuat bayangannya tampak asing. Wajahnya pucat. Lingkar hitam mengelilingi matanya. Bibirnya kehilangan warna. Ia mendekat. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang bukan dirinya. Wajah kosong, datar, dengan ekspresi yang sama seperti pasien-pasien tanpa nama di ICU. Arman tersentak mundur. Kaca kembali menampilkan wajahnya sendiri. Tapi rasa dingin itu tidak pergi. Ia mulai lupa hal-hal kecil. Lupa makan, lupa hari, bahkan lupa wajah rekan kerjanya. Namun setiap detail tentang ICU justru semakin jelas di kepalanya. Posisi setiap ranjang, suara setiap mesin, bahkan bau tiap sudut ruangan. Seolah-olah ICU sedang menyimpan dirinya di dalam. Suatu malam, salah satu perawat menyentuh lengannya. "Man, kamu nggak apa-apa? Kamu dingin." Arman menatap tangannya sendiri. Kulitnya terasa lebih dingin dari biasanya. Hampir seperti ia menghentikan pikirannya. Saat kembali ke ICU, ia melihat satu ranjang kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, benar-benar kosong. Monitor di sampingnya mati, spray putih rapi, tidak ada pasien. Perasaan lega yang aneh muncul, bercampur ketakutan. Namun ketika Arman menoleh ke papan jadwal pasien, matanya terpaku pada satu kolom kosong yang belum terisi. Nama pasien, kosong. Umur, kosong. Diagnosa, kosong. Di kolom perawat penanggung jawab, tertulis dengan tinta merah. Arman. Jantungnya berdetak keras. Mesin ICU di sekelilingnya ikut berbunyi serempak, seolah menyambut keputusan yang sudah lama dibuat. Arman mundur perlahan. Ia akhirnya mengerti. ICU tidak hanya menahan orang-orang mati. ICU memilih penggantinya. Dan kini, yang sedang dipersiapkan adalah dirinya sendiri. Malam itu, Arman tidak pernah keluar dari ICU. Tidak ada yang melihatnya pulang. Tidak ada catatan izin. Tidak ada rekaman kamera yang menunjukkan kemana ia pergi. Seolah-olah Arman menghilang di antara bunyi mesin dan cahaya redup ICU. Di ruang perawat, kursinya kosong. Cangkil kopi masih setengah terisi. Dingin. Lembar observasi terakhir tergeletak di meja. Tulisan tangannya berhenti di tengah kalimat, seperti ia tidak sempat menyelesaikannya. Jam menunjukkan pukul 2.17 saat monitor ICU berbunyi serempak, lalu kembali ke irama normal. Tidak ada yang mencurigakan malam itu. Setidaknya, tidak ada yang berani mencurigai. Pagi harinya, pergantian shift berlangsung seperti biasa. Seorang perawat baru masuk ke ICU dan berhenti mendadak di depan ranjang yang semalam kosong. "Ini pasien baru?" tanyanya. Kepala perawat mendekat. Wajahnya mengeras sesaat, lalu kembali datar. "Iya,
jaga saja. Pasien itu terbaring tenang, selimut putih menutup tubuhnya hingga dada. Selang oksigen terpasang rapi, monitor jantung berdetak pelan, stabil, sempurna. Tidak ada gelang identitas di pergelangan tangannya. Di papan pasien, kolom nama dibiarkan kosong. Kolom diagnosa kosong. Kolom keluarga kosong. Namun saat tirai dibuka sedikit, wajah pasien itu terlihat jelas. Wajah pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Rahang yang familiar. Bekas lelah yang tidak bisa disembunyikan. Itu Arman. Matanya terpejam. Dadanya naik turun pelan. Nyaris tak terlihat. Jika tidak mendengar mesin, orang akan mengira ia tidak bernapas. Seorang perawat menelan ludah. Kenapa wajahnya seperti perawat kita? Bu Ratna menatap monitor sebentar, lalu berkata datar. Di ICU, semua orang terlihat sama. Tak ada yang membantah. Mesin terus berbunyi. Bip, bip, bip. ICU kembali penuh. Dan seperti biasa, rumah sakit tetap berjalan. Pasien datang dan pergi. Statistik tetap rapi. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ruang ICU itu tidak pernah kosong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.